Shalom semuanya. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Kita percaya Tuhan tetap hadir dan memberkati di setiap rumah-rumah kita. Kita tetap merasakan kasih dan berkat Tuhan. Dan minggu depan kita tetap beribadah secara online. Dan Bapak Ibu beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetap berpakaian yang rapi, menyiapkan tempat yang kondusif dan alat yang mau kita pakai, handphone, laptop atau TV. Kemudian kita juga tidak berbaring. Kita sungguh-sungguh beribadah seperti kita beribadah di dalam gereja. Dan Rabu malam pukul 8 kita dapat berdoa bersama di Zoom Cloud Meeting. Bisa Anda lihat nomor ID-nya, juga passwordnya di bawah ini. Dan Anda boleh download terlebih dahulu jika yang baru pertama mau ikut. Download Zoom Cloud Meeting, kemudian Anda mengisi. Dan jam 8 malam kita boleh bersama-sama berdoa di dalam persekutuan doa malam. Dan sekolah minggu kita dapat saksikan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara online. Dan bagi jemaat semua, saya harapkan kita tetap di dalam stay at home dan jaga kebersihan. Dan kita semua tidak lupa berdoa dan baca firman Tuhan setiap hari. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dan bertemu kembali di ibadah online Gereja Metodis Muen. Saya percaya kita semuanya masih sehat dan masih dalam perlindungan Tuhan. Dan saya juga yakin semua ini akan berlalu dan yang terbaik akan datang. Karena itu, mari dengan hati yang penuh dengan pengharapan, hati yang penuh sukacita, kita datang di hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Benar Tuhan, bahwa kasih setiamu untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, sekalipun dunia ini berubah Tuhan, sekalipun dunia ini bergoncang, Engkau tetap Allah kami. Engkau tetap Tuhan kami. Engkau tidak pernah berubah. Kasih-Mu
kesetiaan-Mu untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Terimalah Tuhan pujian penyembahan kami ini sebagai dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, sebagai bukti iman bahwa kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup di dalam diri kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Benar Tuhan, Kau tetap Allah apapun yang terjadi dalam hidup ini. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Benar Tuhan, Kau tetap Allah di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Karena kami tahu, jikalau bukan karena kasih-Mu Tuhan, jikalau bukan karena penyertaan-Mu Tuhan, tiada satupun dari kami yang mampu Tuhan untuk melewati hari-hari yang sulit ini. Karena itu Tuhan, biarlah kami lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Dan kami rindu menerima berkat yang hanya daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Benar Tuhan, di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Mari angkat kedua tanganmu, kita terima berkat. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Karena kasih Tuhan, semua karena kuasa Tuhan, maka ku sanggup menjalani hidup ini. Selama hatiku percaya, selama jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima
wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Saya ajak kita semuanya dengan kedua tangan kita di atas. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Dengan kesungguhan hati kita katakan, ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu Tuhan, damai dan penyertaan-Mu Yesus, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berkumpul pada hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, dengan sungguh-sungguh kami mencari Engkau. Jiwa kami haus akan Engkau seperti tanah yang haus akan air. Jiwa kami telah melihat-Mu di tempat kudus. Jiwa kami telah melihat keagungan-Mu. Engkau memuaskan jiwa kami pada saat sulit yang sedang bergejolak di dalam setiap negara di dunia ini. Engkau mengetahui segala yang kami inginkan, yang kami butuhkan. Ya Bapa, bagaimana kami telah menyembah Engkau dengan puji-pujian. Kami sekarang berhasrat untuk menyembah Engkau dalam pelajaran firman Tuhan. Dengan bibir kami dan hidup kami berseru, Roh Kudus, penuhi kami dengan firman-Mu, sehingga kami akan memperlihatkan kehadiran-Mu, kuasa dan keindahan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami, kemanapun kami pergi. Berkati firman ini di dalam hati kami. Beri kami makan dengan misteri-misteri kudus-Mu, dan ubah kami sehingga Engkau dapat dimuliakan melalui kami. Kami berdoa dalam nama Putra-Mu, Yesus yang perkasa, yang tak tertandingi, dan Yesus yang luar biasa. Amin.
Saudara-saudariku, firman Tuhan yang mau kita renungkan pada hari ini saya ambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 dengan tema Breakfast with Jesus, sarapan dengan Yesus. 跟耶稣吃早饭. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita baca dengan bahasa yang kita mengerti. Yang bahasa Indonesia, mari kita baca dalam bahasa Indonesia, dan yang pakai bahasa Mandarin, kita baca dalam bahasa Mandarin. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. 约翰福音21章第1节到14节. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya. Tidak dapat menarik jarak itu lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu mereka, dan mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang ada di atasnya, ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Kata Simon di ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sesungguhnya sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat pagi. Berapa banyak dari Anda yang menganggap sarapan itu penting? Berapa banyak dari Anda yang ada sarapan setiap pagi? Berapa banyak dari Anda yang sarapan bersama Yesus? Sebuah survei nasional di negara lain menemukan bahwa ada 93% dari yang disurvei mengatakan bahwa sarapan itu penting. Sarapan penting untuk kesehatan.
kewaspadaan, dan dikatakan juga umur panjang. Dan saya pernah dengar juga ada dokter yang mengatakan bahwa orang yang tidak sarapan itu cepat tua. Ya, bojak cao canelang cao lao, itu lokun yang konge. Tetapi hanya 44% dari mereka yang disurvei benar-benar sarapan. Ya, saya membayangkan bahwa 44% dari mereka memiliki sarapan secangkir kopi. Itu adalah sarapan mereka. Hari ini kita akan mencari tahu lebih banyak tentang sarapan dengan Yesus dan bagaimana makanan ini memberi kita api yang baru dan segar bagi Tuhan. Apakah kamu suka sarapan dengan Yesus? Yohanes 21 ayat 5 dan 6. Ayat 5 kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Para murid Yesus sudah berusaha menangkap ikan sepanjang malam, tapi tidak dapat seekor ikan pun. Mereka gagal. Mereka harus akui, mereka gagal. Mereka mengakui bahwa sepanjang malam, padahal mereka adalah nelayan-nelayan yang sangat berpengalaman. Padahal mereka semua orang-orang yang sudah tahu cuaca dan musim ikan, hari itu, malam itu sebenarnya pasti mereka dapat. Tapi kenyataannya tidak ada seekor ikan pun yang mereka peroleh. Tetapi Yesus berkata, "Aku tahu Anda memiliki masalah. Aku tahu Anda punya tantangan. Tetapi saya punya solusi." Itu luar biasa. Kata murid Yesus, "Kami tidak dapat apapun. Kami sudah capek sekali sepanjang malam. Kami lelah. Selain itu, kami tidak ingin pulang ke pantai dan menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami tidak dapat apa-apa. Kan malu. Sangat memalukan. Jadi apa solusinya?" Ayat yang ke-6, Yesus berkata, "Lemparkan jala Anda ke sisi kanan kapal, dan Anda akan menemukan beberapa." Sementara itu Yesus mengumpulkan 153 ikan, sehingga ketika para murid melihat ke dalam air, mereka melihat ikan-ikan yang begitu banyak siap untuk ditangkap. Bukankah Yesus Tuhan kita itu luar biasa? Kenapa bisa? Karena mereka taat. Bukankah Yesus Tuhan yang luar biasa? Mereka taat, mereka segera lakukan. Setelah kita patuh, kita taat, kita dapat melihat bahwa Allah memberikan hasil bagi kita. Luar biasa Yesus kita. Maukah saudara, saudari taat kepadanya? Apapun masalah hidupmu, Yesus punya solusinya. Dia selalu siap menolongmu. Kuncinya taat, patuh. Katakan pada dirimu, "Saya mau taat, saya mau patuh kepadamu Yesus." Seperti para murid, mereka segera tebarkan jala. Apa yang Yesus arahkan, mereka segera lakukan. Di Yohanes 20 ayat yang ke-7, Yohanes sekarang ingat bahwa sesuatu yang serupa telah terjadi sebelumnya. Ketika mereka pertama dipanggil oleh Yesus,
Kemudian murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu adalah Tuhan." Segera setelah Simon Petrus mendengar dia berkata, "Itu adalah Tuhan," dia melilitkan pakaian luarnya sekelilingnya dan dia berkata, dia segera pakai bajunya, dia lompat ke dalam danau. Petrus berenang untuk mencapai Yesus. Seolah-olah dia sedang bertanding. Dia tidak sabar lagi untuk dekat dengan Yesus. Terlalu menyita waktu bagi Petrus untuk naik kapal, naik perahu itu. Karena perahu itu ikan-ikannya banyak, terlalu berat. Dia meninggalkan segalanya untuk menjangkau Yesus. Betapa merupakan contoh yang indah dari hasrat akan Tuhan. Rahasia kesuksesan spiritual kita adalah ketergantungan dan kepatuhan kita kepada Tuhan. Saudara-saudari, Anda berdoa, Anda memohon pertolongan kepada Tuhan, dan mungkin Anda belum melihat hasilnya, tetapi Tuhan melihatnya. Dia mengerjakan rencananya, caranya, dan waktunya. Anda akan berhasil di mata Tuhan, dan itu adalah yang terpenting. Jadi bergantunglah padanya dan taat kepadanya. Apakah hidupmu sudah bergantung dan taat kepadanya? Apakah Anda mulai menjalani hidup yang diarahkan oleh Yesus? Jika belum, mari lakukanlah. Hidup dalam masa sulit sekarang, kemerosotan ekonomi global memang sangat dirasakan oleh semua kita. Ya, kemerosotan ekonomi global dan usaha-usaha banyak yang macet. Orang-orang di seluruh dunia mengalami ini. Bukan hanya kita sendiri. Kita pusing, kita nggak bisa tidur. Kita terus memikirkan, dan mau tidak memikirkan pun tidak bisa. Serba salah, tidak bisa tenang. Walaupun kita ingin tenang, tapi itu tidak bisa. Saudara-saudari, pada malam ini Yesus berkata kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, pada hari ini juga Yesus mau berkata kepada kita, "Saya punya solusinya. Jika Anda membiarkan saya mengarahkan hidupmu, Anda akan sukses." Secara praktis, bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan yang diarahkan oleh Yesus? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, taati Tuhan. Yang pertama, taati Tuhan, di mana Tuhan ingin Anda berada, dan melakukan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Taatilah Dia. Yang kedua, dengarkanlah, dan biarlah kita memberikan waktu dan suara mendengarkan suara Tuhan. Kita menunggu waktunya Tuhan. Yang ketiga, kita akui bahwa kita tidak dapat bersandar kepada kehebatan kita sendiri. Kita tidak bisa bersandar kepada kepintaran kita sendiri. Dan yang sudah kita lakukan tidak berhasil, kita akui di hadapan Allah. Yang keempat, berupayalah untuk dekat dengan Yesus. Seperti Petrus, selami dia dekat, mau cepat-cepat dekat dengan Yesus, kita juga dekatkan diri kita kepada Yesus. Cara utama untuk menunggu jawaban Tuhan
menyelami hati Tuhan adalah dalam firman-Nya. Dalam firman-Nya, Tuhan telah memberi kita firman-Nya, yaitu Alkitab, sehingga kita bisa dekat dengannya dan kita bisa sukses secara rohani. Saya mau minta tolong kepada kita semua. Mari bacalah firman-Nya. Salinlah ayat-ayat yang menjadi pertolongan untuk hidup kita, dan kita lakukan firman-Nya. Bapak Ibu, ayat yang ke-9, Yesus begitu lembut dan sangat peduli. Ketika murid-muridnya mendarat, mereka melihat api arang yang menyala di sana dengan ikan di atasnya dan beberapa roti. Ya, Yesus sangat peduli. Dia tahu bahwa mereka telah bekerja sepanjang malam tanpa makanan, sehingga dia menyiapkan sarapan yang lezat untuk mereka. Para murid merasa lega sekali. Namun hati Petrus susah. Api mengingatkan dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dia malu sebenarnya jumpa Yesus, tetapi Yesus tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menawarkan mereka makanan karena dia tahu kebutuhan mereka. Yohanes yang 21 ayat 10, kita melihat Yesus bukan hanya lemah lembut dan peduli, Yesus juga begitu murah hati. Yesus berkata kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru saja kamu tangkap. Tapi sebenarnya siapa yang benar-benar menangkap ikan? Itu adalah Yesus. Tetapi jika Yesus melakukan semua pekerjaan dia ingin, pengikutnya juga ikut berpartisipasi dan menjadi bagian di dalam timnya, yang menjadi bagian dalam keluarganya. Dia ingin kita menjadi temannya dalam segala hal yang dia lakukan. Saudara-saudari, ayat 11, Yesus tidak hanya ramah, tetapi dia juga murah hati. Jawab Simon Petrus, naik kembali ke perahu, dan dia menyeret jaring ke darat. Itu penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor, begitu banyak. Tetapi jaringnya tidak robek. Yesus memberi para murid 153 ekor ikan. Ikan yang besar, bukan ikan yang kecil. Tuhan senang memberkati Anda dengan berlimpah, tak terkira, sangat banyak, tak terbatas, dan melampaui apa yang bisa Anda minta. Itulah yang Tuhan akan memberkati Anda dari kekayaan anugerahnya yang mulia. Yesus mencintai Anda. Yesus menghabiskan begitu banyak waktu untuk Anda dan saya. Dan Yesus menyerahkan nyawanya sendiri untuk menebus Anda dan saya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup menolong kita, karena Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Dan Yesus yang mati bangkit pada hari yang ketiga. Kasihilah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Amin. Yesus adalah tempat perlindungan kita di dunia. Jaring itu tidak robek. Yesus seperti gerbang perlindungan itu. Begitu kita berada di tangan Bapa,
Begitu kita menjadi milik Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Itulah mengapa kita ingin sebanyak mungkin orang di keluarga kita, di kota kita, yang berada di dalam jaring oleh cinta Tuhan. Mari kita bawa orang-orang yang belum percaya Yesus menjadi percaya Yesus. Jaring itu tidak akan robek. Kita semua menjadi miliknya. Kita diselamatkan, kita dikasihinya, kita dilindunginya, dan Kristus membuat kita berhasil. Amin. Ayat 12 di sini Yesus mengundang mereka. Marilah, sarapanlah. Kata Yesus kepada mereka, marilah, sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu Ia adalah Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mari sarapanlah denganku. Yesus tahu kebutuhan kita. Yesus tahu hati kita. Yesus tahu pergumulan hidup kita saat ini. Yesus juga berkata kepada kita sekarang ini, marilah sarapanlah denganku. Dan Yesus juga berkata di dalam firman-Nya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di Matius 11 ayat 28. Dengan lemah lembut Yesus memanggil kita, marilah, datanglah kepadaku. Mengapa kadang-kadang kita yang tidak mau datang kepadanya? Kenapa kita tidak setia? Yesus tetap setia. Dan Dia berkata, aku datang. Roh Tuhan juga berkata, aku datang. Aku datang. Yesus datang. Datanglah ke dalam hidup saya. Datanglah ke dalam situasi saya saat ini. Tidak ada lagi jarak di antara kita. Tuhan mengajak kita datang kepadanya. Apapun persoalan hidupmu, apapun masalah hidupmu, apapun sakit penyakitmu saat ini, Yesus katakan, datanglah. Datanglah dalam doa-doamu. Yesus berjanji akan memberimu jalan keluar, memberimu kelegaan. Berilah waktu bersama Tuhan. Marilah kita responi ajakan Yesus ini. Marilah, sarapanlah, kata Yesus kepada kita. Bagaimana caranya sarapan dengan Yesus setiap hari? Bagaimana caranya? Yang pertama, bangun lebih awal untuk bersama Tuhan. Banyak orang beritahu saya terlalu sibuk. Saya harus bekerja. Saya harus mengurus keluarga. Bangun lebih awal itu susah sekali bagi saya. Malam saya tidurnya jam 12, jam 1 malam, sehingga pagi saya tidak bisa bangun pagi. Saudara-saudariku, Yesus bangun pagi-pagi. Anda juga bisa bangun pagi-pagi. Dan buatlah janji yang tak terpatahkan dengan Yesus. Seperti George Muller, John Wesley, semua mereka bangun pagi-pagi. Mereka menjadi orang-orang yang cukup berguna di tangan Tuhan. Luar biasa. Mereka semua memperhatikan bangun pagi. Mereka memberi sebutan bangun pagi dengan morning walks, yaitu berjaga pada pagi hari. Setiap kita pun butuh penyegaran pagi. Tetapi bagaimana pun bangun pagi
Datang ke hadirat Tuhan adalah satu hal yang sangat penting. Bangun pagi, datang ke hadirat Tuhan adalah satu hal yang sangat penting. George Muller mengatakan, perkara pertama yang harus dilakukan oleh anak Allah, oleh kita semua, setiap pagi hari adalah mendapatkan makanan bagi manusia batinia kita. Manusia lahiria kita tidak bisa bekerja tanpa makan. Demikian pula setiap pagi hari manusia batinia kita harus mendapatkan makanan. Setiap orang di antara kita harus mengakui bahwa manusia batinia kita memerlukan makanan. Lalu, apakah makanan manusia batinia kita? Bukan berdoa, melainkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini juga bukan berarti hanya membaca firman Tuhan, melainkan harus menikmati firman Tuhan yang kita baca dan juga menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sarapan dengan Yesus. Let us breakfast with Jesus. Mari kita sarapan dengan Yesus dengan membaca firman-Nya. Yang kedua, mohon supaya Tuhan membakar hati Anda. Yang pertama tadi, kita bangun lebih awal untuk bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita mohon supaya Tuhan membakar hati kita, membakar hati Anda. Ketika kita melihat api dan jalurnya, kita berkata, Tuhan, ku serahkan hidupku, Tuhan, ku serahkan hatiku. Buatlah saya bersemangat lagi. Saya ingin bersemangat untuk Yesus. Perbaharui cinta saya. Cinta pertama yang Anda miliki bersama dengan Tuhan. Nyalakan aku lagi. Aku tidak cukup bersemangat. Buat aku bersemangat lebih lagi untuk Tuhan. Jadikan diriku anakmu yang kuat, anakmu yang bersandar dan taat kepadamu. Biarlah aku terbakar Tuhan, sehingga aku akan membakar orang lain, yang lain di sekitarku semua dengan cintamu. Biarlah aku terbakar dengan cintamu. Mari kita menjadi terbakar, yang terbakar saat kita menyembah Tuhan, pada saat kita berjalan sebagai saksinya. Mari kita mau lebih semangat lagi untuk hidup dalam Tuhan. Yang ketiga, berilah waktu, bakat dan harta Anda kepada Tuhan. Yang keempat, tunduk pada Tuhan Yesus yang mulia. Ya, beritahu semua orang itu adalah Tuhan. Seperti kata Yohanes kepada Simon, itu adalah Tuhan. Dengan segera Simon itu dekat kepada Tuhan. Ya, beritahu semua orang itu adalah Tuhan. Kenapa kamu sekarang bisa tenang di masa sulit ini? Banyak orang hidupnya berkecamuk. Kenapa Anda bisa tetap tenang? Apa jawabmu? Itu karena Tuhan. Bagaimana kamu bisa berbeda dengan orang-orang yang non-Kristen? Itu karena Tuhan. Dan Anda akan mulai mengalami cinta yang diperbaharui oleh Tuhan. Saudara-saudariku, maukah Anda hidup tunduk kepada Tuhan yang mulia? Dan orang melihat, kita bisa katakan itu adalah Tuhan.
Karena Tuhan saya bisa. Karena Tuhan saya dapat. Pada masa sulit saya tidak tenang. Saya tidak panik karena saya ada Tuhan. Yesus akan mencukupkan kebutuhan Anda. Bagaimana Yesus memuaskan para murid di dalam ayat yang ke-13. Dia memuaskan mereka dengan persediaannya. Dalam ayat 14 dia memuaskan mereka dengan kehadirannya, dengan kuasa kebangkitannya. Dia dibangkitkan dari kematian, dan ini adalah hadiah yang paling memuaskan yang dia berikan kepada kita. Saat ini kita memiliki banyak masalah. Banyak masalah, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah kesehatan, masalah ekonomi. Tetapi Tuhan berkata, aku bisa memuaskanmu karena aku akan mencukupkanmu. Tuhan katakan, saya memuaskanmu, memuaskan Anda dengan persediaan saya, kehadiran saya, dan kuasa-kuasaku, kata Tuhan. Itu adalah masalah kita yang sebenarnya. Yesus memberi kita kebangkitannya dan hidup, kehidupan yang tak terbatas, kehidupan yang tidak dapat dihancurkan, kehidupan yang tidak dapat dikalahkan, kehidupan yang luar biasa, dan kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Inilah yang Yesus berikan. Inilah yang kita rindukan. Inilah Yesus yang kita sembah dan kita layani. Marilah kita buat komitmen untuk menjadi temannya. Sarapan dengan Yesus setiap pagi dengan membaca firman-Nya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita berdoa mencari wajah-Nya dengan segenap hati. Dan kita memiliki hasrat untuk berhubungan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Sehingga ketika Anda menjalani hidup Anda, cinta dan cahaya akan meluap pada orang-orang di sekitar Anda. Dan orang-orang itu akan berkata, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus yang kamu percaya itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mau bersyukur. Melalui firman-Mu hari ini, Engkau mengajak kami untuk sarapan dengan-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami melihat kasih Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, yang peduli atas kami, yang tahu apa yang kami sedang alami pada saat ini. Tuhan, kami sungguh membutuhkan Engkau. Kami tidak berjalan dengan kehebatan kami sendiri. Kami rindu kuasa kasih-Mu membangkitkan kami, menolong kami, agar dalam masa sulit kami ini kami boleh semakin dekat dengan Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggal kami, yang berjanji akan memberkati kami, yang berjanji akan membawa kami kepada keberhasilan. Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami saat kami berjalan di masa sulit ini, agar kami boleh bersama dengan Tuhan menuju keberhasilan. Karena Engkau adalah sumber kami, karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas kami, dan yang berjanji memberikan kami berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami berserah. Amin. After this,
Jesus appeared once more to his disciples at Lake Tiberias. This is how it happened. Simon Peter, Thomas, called the twin, Nathanael, the one from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 other disciples of Jesus were all together. Simon Peter said to the others, I'm going fishing. "We will come with you," they told him. So they went out in a boat, but all that night they did not catch a thing. As the sun was rising, Jesus stood at the water's edge. But the disciples did not know that it was Jesus. Young men, haven't you caught anything? Not a thing! Throw your net out on the right side of the boat, and you will catch some. So they threw the net out and could not pull it back in because they had caught so many fish. The disciple whom Jesus loved said to Peter, It is the Lord. When Peter heard that it was the Lord, he wrapped his outer garment around him, for he had taken his clothes off, and jumped into the water. The other disciples came to shore in the boat, pulling the net full of fish. They were not very far from land, about 100 yards away. When they stepped ashore, they saw a charcoal fire there with fish on it and some bread. Bring some of the fish you've just caught. Simon Peter went aboard and dragged the net ashore full of big fish, 153 in all. Even though there were so many, still the net did not tear. Come and eat. None of the disciples dared ask him, "Who are you?" because they knew it was the Lord. So Jesus went over, took the bread, and gave it to them. He did the same with the fish. This then was the 3rd time Jesus appeared to his disciples after he was raised from death. After they had eaten, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these others do? Yes, Lord. You know that I love you. Take care of my lambs. A 2nd time, Jesus said to him, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord. You know that I love you. Take care of my sheep. A 3rd time, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? Peter became sad because Jesus asked him the 3rd time, "Do you love me?" And so he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Take care of my sheep. I am telling you the truth. When you were young, you used to get ready and go anywhere you wanted to. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will tie you up and take you where you don't want to go. In
In saying this, Jesus was indicating the way in which Peter would die and bring glory to God. Then Jesus said to him, Follow me. Peter turned round and saw behind him that other disciple whom Jesus loved, the one who had leaned close to Jesus at the meal and had asked, Lord, who is going to betray you? When Peter saw him, he asked, Lord, what about this man? If I want him to live until I come, what is that to you? Follow me. So a report spread among the followers of Jesus that this disciple would not die. But Jesus did not say he would not die. He said, if I want him to live until I come, what is that to you? He is the disciple who spoke of these things, the one who also wrote them down. And we know that what he said is true. Now there are many other things that Jesus did. If they were all written down one by one, I suppose that the whole world could not hold the books that would be written. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan doa syafaat. Kita mau sama-sama berdoa. Yang pertama, kita mau berdoa dan bersyukur untuk kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah memberkati kita semua. Pada saat ini boleh sehat semua dan boleh dalam lindungan Tuhan. Kita mau bersyukur yang pertama. Yang kedua, kita berdoa untuk COVID-19 ini segera berakhir dan semua kita boleh menjalani aktivitas seperti biasa. Untuk dua pokok doa ini kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Baik, kami mau bersyukur kepadamu. Engkau setia, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang perkasa, Allah yang bangkit dari antara orang mati, Allah yang hidup. Tuhan, kami mau bersyukur padamu. Kami boleh percaya kepadamu, kami boleh taat dan bersandar kepadamu. Dan pada saat ini juga Tuhan memberkati keluarga besar GMI MUN semua dalam keadaan sehat. Tuhan, kami sungguh bersyukur padamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk COVID-19 ini segera boleh berakhir dan Tuhan sendiri campur tangan. Tuhan sendiri yang menolong agar semua masa sulit yang kami alami boleh segera berakhir karena kuasa Tuhan, karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kami percaya kepadamu. Tuhan pasti sanggup untuk memulihkan kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kemudian kita mau berdoa untuk tim medis yang berada di garda depan untuk mengobati orang-orang yang terdampar dengan COVID-19 ini. Tuhan kuatkan, Tuhan beri kesehatan, Tuhan berkati keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan. Kita juga berdoa untuk semua orang yang kena virus COVID-19 ini. Boleh Tuhan pulihkan. Dan orang-orang yang kena COVID-19 tidak menyebar ke orang-orang lain lebih banyak lagi. Kita berdoa untuk keamanan di negara kita. Dengan kesulitan yang ada, kita melihat berbagai kejahatan yang terjadi. Kita mohon mereka boleh Tuhan arahkan dan bertobat. Dan Tuhan campur tangan memberi keamanan di negara kita, di lingkungan kita, dan di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh memerlukan Engkau yang menjadi penyelamat kami. Tuhan, Engkau memberkati, melindungi, dan memberi kekuatan kepada tim medis, semua tim medis garda depan yang ikut
memulihkan pasien-pasien COVID-19, Tuhan sembuhkan. Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati seisi keluarga mereka. Jauhkan mereka dari semua virus ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua pasien-pasien COVID-19. Tuhan kuatkan dan Tuhan sembuhkan. Tuhan menolong mereka agar di masa sulit mereka ini, mereka boleh mengandalkan Tuhan Yesus. Engkau penyembuh dan Engkau tabib yang ajaib. Tuhan, kami berdoa untuk keamanan di negara kami. Dengan situasi di masa sulit ini, begitu banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Tuhan menolong, Tuhan jamah mereka agar mereka boleh diarahkan oleh Tuhan dan mereka dapat bertobat. Tuhan tolong semua tindak kejahatan yang terjadi, boleh Tuhan Engkau menolong, Engkau mengasihani mereka. Tuhan memimpin dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Berkati, lindungi setiap keluarga kami, setiap rumah tangga kami. Tuhan berkati, Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan semua jemaat kami. Tuhanlah yang memelihara, Tuhanlah yang melindungi, dan Tuhan memberkati mereka. Kita berdoa untuk di masa sulit ini. Banyak sekali pengusaha-pengusaha, pekerja-pekerja yang mengalami masa sulit. Banyak kemerosotan ekonomi membuat banyak orang mengalami stres dan kekurangan, dan banyak yang mengalami kesusahan. Kita berdoa, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita juga berdoa untuk Ibu Hijusna yang sedang dirawat di Rumah Sakit Columbia Asia, mamanya Fanny, agar Tuhan segera memulihkan dan menyembuhkannya, agar dia boleh kembali ke rumahnya dan boleh sehat seperti semula. Kita berdoa untuk setiap kebutuhan dan kerinduan hati kita. Kita percaya Tuhan pasti jawab doa dan Tuhan punya solusi untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami berdoa untuk masalah ekonomi global yang terjadi saat ini. Banyak pengusaha-pengusaha dan banyak pekerja-pekerja, banyak juga anak-anak Tuhan yang mengalami masa sulit ini. Tuhan tolong mereka yang pusing, mereka yang tidak bisa tidur, mereka yang tidak damai. Tuhan, Engkau campur tangan. Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Tuhan, Engkau punya solusi untuk mereka. Dan Tuhan memberi mereka damai sejahtera, memberi mereka ketenangan, dan membawa mereka keluar dari masa sulit ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Hijusna, untuk mamanya Fanny, Mama Suknawati. Tuhan, Engkau campur tangan. Tuhan, campur tangan melalui tangan dokter dan obat yang dia makan. Tuhan, sembuhkan. Tuhan, pulihkan kesehatannya. Kami percaya kuasa mujizat Tuhan akan terjadi atas hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk semua jemaat GMI MUN. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Dan bagi yang lemah jasmani, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan pulihkan mereka. Yang lemah rohani, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan tolong agar semua kami boleh bersandar dan taat kepada pimpinan Tuhan. Biarlah apa yang kami boleh dengarkan pada hari ini, firman-Mu, boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Mari kita sama-sama doa yang diajarkan Yesus pada kita. 我们一起来念主祷文。
我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。我们来领受神的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Putra Allah yang bangkit, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu Tuhan, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami di ibadah online Gereja Metodis Mu'en. Mari kita tetap berpegang teguh dengan iman kita dan berpengharapan bahwa semua ini akan berlalu. Kita akan melupakan semua masa-masa buruk ini, dan pada akhirnya nanti kita akan bersukacita bersama-sama dengan saudara seiman kita. Amin. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.